mulai menulis. Mudah-mudahan pertanyaan teman-teman ini bisa dijawab dengan materi dari Ibu Andi Ija. Silakan Ibu, langsung saja. Ya. Terima kasih Pak Moderator, Pak Host, Pak Ahmad Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf, saya dapat giliran pada jam-jam seperti ini yang mungkin Bapak Ibu mau istirahat, tapi insya Allah semuanya ini akan bernilai ibadah. Baik, tadi sudah diperkenalkan dan saya juga tadi sudah memperkenalkan diri. Nama saya Andi Adijah. Bapak Ibu, teman-teman bisa memanggil saya Adijah saja, dari BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan yang sebelumnya dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan yang hari ini kita akan mendiskusikan bersama materi. Jadi saya share saja Pak ya. Silakan langsung Bu. share aja. Ya. Ide kreatif dalam penulisan karya ilmiah. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi telah dibahas sebelumnya oleh Badrullah tentang bagaimana teknik menulis karya ilmiah, dan ini adalah salah satu bagian dari teknik menulis karya ilmiah, yaitu bagian mungkin yang pertama, yaitu ide kreatif. Bagaimana memunculkan ide kreatif dalam memulai menulis karya ilmiah. Baik, saya mulai dengan sebuah kata-kata bijak yang dikatakan oleh Blake Brilliant, yang mengatakan bahwa ide yang bagus itu sudah umum. Yang tidak umum adalah mereka yang bekerja keras untuk mewujudkan ide tersebut. Bagaimana maksudnya? Ide yang bagus, ide yang brilian itu sudah banyak yang memiliki. Banyak orang yang punya ide yang brilian, ide yang cemerlang, ide yang bagus. Tetapi ini yang tidak umum adalah orang yang mau bekerja keras untuk mewujudkan ide tersebut. Ya, jadi tidak ada gunanya ide yang bagus ini bila tidak wujudkan, tidak ada manfaatnya. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Materi ini saya bagi menjadi 4 bahagian, nanti kita bisa diskusikan bersama. Yang pertama adalah manfaat menulis karya ilmiah. Kenapa saya tempatkan ini pada posisi pertama? Karena dengan mengetahui manfaat menulis karya tulis ilmiah, setidaknya kita menghadirkan niat atau keinginan untuk menulis, tekad untuk menulis. Ya, siapa sih yang mau melakukan sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya? Jadi jika kita memahami, mengetahui apa sih sebenarnya manfaat menulis karya ilmiah itu, setidaknya sudah ada, kita punya motivasi untuk menulis, ada niat, ada keinginan. Itu adalah modal pertama kita. Kemudian bagian keduanya nanti kita akan mendiskusikan tentang kreativitas. Kemudian bagaimana mencari ide kreatif dan bagaimana mengembangkan ide. Yang pertama, manfaat menulis karya ilmiah. Kalau boleh saya katakan seperti ini, Bapak Ibu, setiap orang pasti pernah punya ide brilian. Setiap orang pasti pernah memiliki banyak ide. Di antara ide itu pasti ada ide yang cemerlang, ada ide brilian. Tetapi, apakah ide itu akan bermanfaat? Jika ide itu terus-menerus tinggal dalam angan-angan kita,
dan kita tidak menuangkan dalam bentuk tulis, yakin dan percaya ide itu tidak akan ada manfaatnya bagi orang lain. Ya. Mungkin ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi pagi ketika membuka acara ini. Beliau mengatakan bahwa tangkaplah ilmu dengan menulisnya. Ya, kalau saya mengatakan bahwa ide yang ada di angan-angan kita tuangkan dalam bentuk tertulis. Kenapa harus dituangkan dalam bentuk tertulis? Karena meskipun sebrilian apa ide yang ada dalam pikiran kita, dalam angan-angan kita, tetapi kalau tidak ada dokumentasinya, dalam hal ini ditulis dalam bentuk karya tulis, karya ilmiah dan sebagainya, maka itu akan tidak ada manfaatnya. Ya, mengingat bahwa ide yang tersimpan di angan-angan itu bisa saja hilang karena kita punya keterbatasan memori di otak kita. Jadi supaya ide itu bisa tertangkap, bisa terpublikasi, maka sebaiknya kita menuliskan ide kita, mempublishnya, sehingga orang lain bisa membaca dan bisa di samping kita mendapatkan manfaat dari tulis ide kita itu, orang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari membaca hasil dari pikiran kita. Baik. Menurut Eko Susilo M, bahwa karya ilmiah itu adalah tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuan. Dan ini didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, kemudian disusun menurut metode tertentu. Dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Ya, jadi itu adalah karya ilmiah. Nah, berbeda mungkin dengan ya yang sifatnya non ilmiah. Ya, karya ilmiah ini bagaimana pertanggungjawabannya? Salah satu bentuknya misalnya apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita sadur, apa yang kita kutip, itu bisa kita pertanggungjawabkan misalnya di pustaka. Apa yang kita dengarkan dan tulis itu bisa kita pertanggungjawabkan dari hasil bicara kita. Nanti metode penulisan. Ya. Saya lanjut, Bapak Ibu. Nah, persyaratan karya ilmiah. Saya yakin dan percaya teman-teman pasti sudah pernah menelurkan karya ilmiah. Minimalnya kita pernah menulis skripsi waktu kita S1. Jadi saya yakin bahwa apa yang tertera di PowerPoint saya ini itu sama dengan yang pernah Bapak Ibu lakukan, terutama ketika menulis skripsi. Jadi ada memuat gagasan ilmiah lewat pikiran dan alur pikiran, ya kurang lebih sama yang diucapkan tadi Pak Badullah pada sesi pertama. Kemudian keindahan karya ini terletak pada bangun pikir dengan unsur-unsur yang menyanggahnya, dan alur pikirnya dituangkan dalam sistematika dan notasi. Dan ini tadi yang saya tangkap juga dari Pak Badullah bahwa salah satu syarat karya ilmiah itu terdiri dari unsur kata, angka, tabel, gambar yang tersusun mendukung alur pikir teratur. Nah, jika misalnya dalam karya kita, anggaplah artikel kita itu tidak memuat angka, tidak memuat gambar, tidak ada tabel, tapi kan setidaknya ada unsur kata. Nah, jadi mesti ada unsur kata. Kemudian yang kelima adalah mampu mengekspresikan asas-asas yang terkandung dalam hakikat ilmu dengan mengindahkan kaidah kebahasaan. Jadi ini tetap kita terkait dengan tata bahasa. Dan yang keenam adalah terdiri dari serangkaian narasi, eksposisi, dan argumentasi. Baik.
Nah, apa sih sebenarnya manfaat menulis karya ilmiah itu? Ya, yang pertama adalah menyalurkan ide atau gagasan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap orang pasti pernah punya ide. Di antara banyaknya ide yang kita miliki, pasti ada salah satu yang brilian, yang cemerlang. Ya, ide yang unik, hanya lain daripada yang lain. Nah, ide ini akan bermanfaat kalau kita salurkan. Ya, jadi dengan menulis karya ilmiah, maka ide yang ada di angan-angan kita tadi ini itu bisa tersalurkan. Ya, saya teringat dengan sebuah kata bijak yang mengatakan bahwa orang yang beruntung adalah, orang yang baik adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, saya yakin dengan menyalurkan ide ini, di samping kita mendapat manfaat untuk diri kita sendiri, juga kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah promosi atau publikasi diri. Ya, jadi misalnya akan naik pada golongan 4D misalnya dan sebagainya, ya kan harus ada publikasi Pak Ibu ya, Bapak Ibu guru kan seperti itu. Ya, jadi ini dengan adanya tulisan kita, ini bisa menjadi promosi kita dan publikasi diri kita, bahwa kita memiliki ide yang bisa kita share ke orang lain. Kemudian mengisi waktu yang bermanfaat. Sangat cocok dengan keadaan sekarang ini yang kebanyakannya kita sekarang work from home, lebih banyak tinggal di rumah, dan mungkin setelah kita mengerjakan tugas-tugas kantor dan sebagainya itu masih ada tersisa sedikit waktu selain kita beribadah, ya kita juga bisa mengisi waktu kita dengan manfaat yang baik, yaitu dengan menulis karya ilmiah. Kemudian ini juga yang penting, memperoleh poin, khususnya bagi pegawai negeri, di suara, guru, dosen, ya, semua ada di sini. Ya, dengan menulis itu bisa meningkatkan poin kita. Secara otomatis kalau kita memiliki kebiasaan menulis, mengirim tulisan ke media-media dan sebagainya, insya Allah itu juga akan menarik kita untuk memperoleh poin, ya, dan lain-lain manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, saya rasa Bapak Ibu yang pernah menulis juga pernah merasakan manfaat. Baik, kemudian yang kedua adalah membuka kreativitas. Bukalah kreativitas Anda. Nah, sebelum kita melangkah ke kreativitas, maka kita melihat dulu yang membentuknya, yaitu kreatif. Di sini saya mengangkat 3 pendapat dari ahli tentang kreatif. Yang pertama adalah menurut Connie R. Semiawan, bahwa kreatif itu adalah kemampuan dalam menghasilkan gagasan baru dalam memecahkan permasalahan. Nah, kemudian yang kedua adalah menurut Havel, kreatif itu adalah kemampuan untuk membuat suatu sistem yang baru. Dan yang ketiga adalah menurut Wolfowitz, kreatif itu adalah kemampuan manusia untuk menghasilkan sesuatu yang baru atau dalam memecahkan permasalahan. Dari ketiga pendapat ini, dapat kita simpulkan bahwa kreatif itu adalah ada satu hal baru yang dimunculkan. Jadi intinya di situ adalah ada gagasan baru, ya, ada hal baru yang muncul. Ya, jadi mungkin tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada dengan ide kita. Atau mungkin ada yang mirip, tetapi setelah kita modifikasi, maka lahir lagi gagasan yang baru. Nah, bagaimana dengan kreativitas?
Jadi secara umum dapat diartikan bahwa kreativitas itu adalah hasil dari pemikiran kreatif tadi. Nah, menurut Guilford menerangkan bahwa kreativitas itu merupakan kemampuan atau kecakapan yang ada dalam diri seseorang yang erat kaitannya dengan bakat. Ya, jadi ini kreativitas itu tergali dari individu kita. Ya, saya lanjut. Nah, kapan kreativitas itu muncul? Sebagai contoh, kreativitas itu biasa muncul misalnya dengan apabila kita berpikir dan menghubungkan sesuatu. Kita melihat sesuatu, kemudian menghubungkan dengan hal yang lain, maka di situ akan muncul kreativitas kita berpikir. Maka muncul hal-hal yang baru. Nah, kemudian tahu apa yang Anda pikirkan. Kita mengerti betul bahwa yang saya pikirkan ini adalah seperti ini. Kemudian akan menghasilkan pilihan yang majemuk. Ya, jadi hasil dari pemikiran kita itu ada beberapa alternatif, tidak hanya satu alternatif. Misalnya, saya akan mencapai A, maka untuk mencapai A, maka jalan yang saya tempuh adalah B, kemudian bisa juga C, bisa D, dan seterusnya. Nah, yang keempat adalah kreativitas itu bisa muncul juga ketika kita melihat sesuatu yang berbeda. Ya, kita melihat sesuatu yang berbeda, sehingga kita akan termotivasi untuk juga melahirkan sesuatu yang lain. Ya. Kemudian melihat sesuatu dari cara yang berbeda, menunjukkan kesadaran tinggi. Kemudian ini yang sedikit tanda kutip melanggar aturan. Ya, misalnya kita keluar dari zona nyaman, ya, out of the box. Nah, jadi ini kadang-kadang kalau kita keluar dari aturan, kadang-kadang muncul kreativitas kita. Ya. Kemudian mencoba suatu permainan dan bermain dengan kata kunci seandainya, seandainya, seandainya saya melakukan ini maka hasilnya akan seperti ini. Seandainya saya melakukan ini, apakah kira-kira hasilnya seperti ini dan seterusnya. Itu semua adalah contoh bagaimana kreativitas itu bisa timbul ketika kita berpikir seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau demikian, bagaimana meningkatkan kreativitas itu? Yang pertama, jadilah penjelajah. Jadilah penjelajah pikiran, terbuka dengan gagasan terus-menerus. Maksudnya adalah pemikiran kita jangan tertutup dengan keadaan. Kalau misalnya ada pemikiran atau gagasan kita, kemudian ada yang menentang, maka kita terbuka untuk menerima saran dari orang lain. Nah, maka ini akan meningkatkan kreativitas kita. Kemudian jangan lupa selalu mengembangkan pertanyaan. Ya, biasanya kalau kita mengamati sesuatu akan muncul pertanyaan. Ini apa? Dan sebagainya. Ya, pertanyaan ini biasanya berputar-putar pada 5H, 5W, 1H. Ya, what, where, who, when, where, kemudian how. Ya, jadi jangan berhenti untuk selalu mengembangkan pertanyaan. Kemudian yang ketiga, kembangkanlah gagasan sebanyak-banyaknya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa bagaimana sebenarnya memperoleh ide kreatif itu. Cara untuk memperoleh ide kreatif adalah kembangkan ide sebanyak-banyaknya. Jangan berhenti untuk merangsang pikiran kita untuk mencari ide. Jadi kembangkanlah ide sebanyak-banyaknya, maka itu adalah ide kreatif. Nah, itu bagaimana meningkatkan kreativitas kita. Nah, kemudian yang keempat, kembangkan cara baru untuk melakukan sesuatu untuk keluar dari zona nyaman. Ya, out of the box. Ya, jadi jangan melulu kita berpikir apa yang menjadi pemikiran umum. Sekali-sekali keluar dari zona. Ya, jadi jika demikian,
maka ini merangsang tumbuhnya ide yang baru. Yang kelima adalah gunakan imajinasi. Gunakan imajinasi, ya, kita mengingat hal-hal yang mungkin pernah merangsang kita melahirkan sebuah ide. Ya, jangan berhenti untuk berimajinasi agar otak kita terlatih untuk mendapatkan ide. Kemudian isilah sumber inspirasi atau relaksasi. Jadi ketika kita dalam keadaan rileks, kadang-kadang muncul ide, ya, maka tangkaplah ide tersebut untuk meningkatkan kreativitas kita. Ya, jadi manfaatkanlah saat rileks ini untuk menangkap ide yang ada di pemikiran kita. Ya, the best way to get good ideas is to get a lot of ideas. Jadi jalan yang terbaik untuk mendapatkan ide adalah mendapatkan ide sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, bagaimana kiat memperoleh kreativitas? Yang pertama adalah ingatlah sukses Anda di masa lalu. Jadi mungkin kita pernah juara, misalnya lomba karya tulis misalnya, atau kita pernah pokoknya ada kesuksesan lah di masa lalu. Jangan kita melupakannya, selalu ingat untuk supaya kita bisa memperoleh ide dari mengingat hasil kesuksesan kita di masa yang lalu. Kemudian yakinkanlah bahwa ini akan menjadi hari terobosan, dan lihatlah kreativitas kita dengan permainan mental. Ya. Selanjutnya ingatlah bahwa kegagalan itu akan membawa keberhasilan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dan gagal, jangan langsung down dan menganggap bahwa saya sudah tidak ada harapan. Nah, pada dasarnya kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan. Nah, kemudian yang kelima adalah raihlah impian dan fantasi Anda. Ya, jadi ini dengan banyak menggunakan imajinasi kita, mengingat masa lalu dan sebagainya, ini akan merangsang kita untuk memperoleh kreativitas yang lebih banyak. Baik, selanjut, bagaimana mencari ide kreatif? Nah, ini. Kadang-kadang ketika mulai menulis, kita tertumbuk pada satu masalah, kita seperti merasakan otak kita blank. Nah, ini adalah kesulitan. Jadi kesulitan terbesar seseorang penulis adalah tidak mempunyai ide untuk menulis. Ya. Padahal pada hakikatnya ide itu sebenarnya harus dicari. Meskipun ide itu kadang tiba-tiba datang dengan sendirinya, tetapi akan lebih baik kalau ide itu harus kita cari, digali, diselami, dianalisis, diolah dengan berbagai asumsi dan teori. Nah, oleh karena itu seorang penulis seyogyanya lah memiliki kemampuan untuk memantik kreativitas dan melejitkan ide-ide cemerlang melalui penelusuran pengalaman. Ya, jadi ide itu bisa muncul juga dari pengalaman. Kemudian konsep, teori, ya, membaca teori-teori dan sebagainya. Dan seorang penulis yang sukses adalah orang yang menulis sesuatu yang luar biasa, meskipun dengan cara yang biasa. Namun ide yang biasa atau sederhana ini jika diberi sentuhan kreativitas, itu akan melahirkan karya yang luar biasa. Ya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana contohnya karya yang biasa dengan karya yang luar biasa? Sesuatu yang biasa artinya sudah umum, yang sering kita lihat, kita dengar, tentu berbeda dengan yang luar biasa. Ide yang
hanya kita yang menemukan misalnya yang tidak sama yang kita pikirkan dengan apa yang umum orang lain pikirkan. Nah, nanti saya akan berikan contohnya. Nah, bagaimana cara terbaik memperoleh ide kreatif? Tentu dengan mendapatkan banyak ide. Seperti tadi pendapat tadi bahwa ide itu harus dicari sebanyak-banyaknya sebagai sebuah alternatif. Nah, ada beberapa pertimbangan menentukan ide sehingga benar-benar luar biasa dan menjadi kekuatan karya ilmiah. Yang pertama, ide itu unik. Kenapa dikatakan unik? Karena orang tidak pikirkan. Jadi ide itu tidak perlu muluk-muluk, meskipun sederhana, tapi jika digarap dengan baik, maka dapat menjadi karya yang besar. Ya. Kemudian yang kedua, yang mana yang disebut ide yang luar biasa, kemenarikan dari ide atau gagasan yang disodorkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Kemudian yang ketiga adalah menjawab keterbatasan yang ada. Sebagai contoh, misalnya seorang guru akan menulis sebuah karya tulis ilmiah, katakanlah menulis tentang peningkatan hasil belajar siswanya. Ya, jadi misalnya ada dua di sini, misalnya menulis peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia, hanya kelas siswa kelas sekian melalui pembelajaran cooperative learning. Cara pemecahan masalahnya adalah cooperative learning. Kemudian saya beri dua contoh di sini. Contoh yang kedua adalah misalnya peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas sekian dengan menggunakan wayang sebagai media bercerita. Nah, di antara dua ide ini tentu ada yang ide yang biasa dan ada ide yang biasa dan ada yang luar biasa. Ide yang pertama yang saya sebutkan tadi ini boleh dikatakan ide yang biasa karena pemecahan masalahnya adalah biasa saja, biasa dilakukan oleh guru pada umumnya dan itu memang harus dilakukan. Yaitu pemecahan masalahnya tadi adalah dengan cooperative learning, meningkatkan pembelajaran siswanya dengan cooperative learning. Nah, itu biasa dan bahkan harus dilakukan oleh seorang guru. Nah, ide yang kedua yang saya sebutkan tadi misalnya dengan menggunakan wayang sebagai media bercerita. Nah, ini bisa kita katakan ide yang lain daripada yang lain, unik. Jadi pemecahan masalahnya dengan melakukan satu cara yang berbeda, yaitu dengan menggunakan wayang sebagai media bercerita. Jadi ini boleh dikatakan contoh ide yang kreatif. Ya, jadi dia menjawab keterbatasan yang ada, misalnya dengan wayang tadi, kemudian menarik, ya, idenya, gagasannya menarik untuk memecahkan masalah yang dihadapi, karena ini tidak biasanya dilakukan oleh guru. Kemudian idenya unik, ya, karena mungkin orang tidak akan terpikirkan bahwa dengan cara menggunakan wayang itu ternyata bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, ini contoh dari beberapa ide yang unik. Nah, kemudian bagaimana teknik mencari ide kreatif? Yang pertama adalah baca buku teori yang relevan. Ya, baca buku teori yang relevan. Katakanlah teori pembelajaran, maka silahkan Bapak Ibu membaca teori-teori yang relevan. Maka dengan membaca buku-buku yang relevan, maka biasanya akan muncul ide. Ya. Kemudian berdiskusi dengan teman, terutama teman yang punya pengalaman di apa yang bidang yang akan kita tulis. Ya, banyak berdiskusi dengan teman. Dan yang ketiga adalah menangkap ide lewat pelatihan seperti yang sekarang ini kita lakukan.
Ya, mungkin ada tadi beberapa ide yang dikemukakan oleh Pak Badrullah. Ya, ini bisa ditangkap dari apa yang diucapkan tadi Pak Badrullah. Jadi ide itu bisa ditangkap dari situ. Kemudian berpikir beda dengan yang sudah ada, out of the box. Jadi lihat yang ada itu sebagai sesuatu yang bagus. Tetapi akan lebih bagus kalau diberi kreasi. Inilah kreativitas. Ya. Kemudian selamilah masalah di tempat kita, ya, di tempat kerja kita, karena pada dasarnya karya ilmiah itu pada hakikatnya menjawab persoalan yang ada. Ya, jadi kita menyelami persoalan-persoalan apa yang ada di tempat kerja kita yang sering kita temui, dan ini yang akan muncul sebagai ide. Ya, kemudian bacalah karya sejenis. Kita membaca karya sejenis, jadi biasanya banyak orang sukses itu karena belajar dari contoh. Ya, contoh ini bisa memicu imajinasi kita untuk menghasilkan ide yang lebih baik. Nah, kemudian orang-orang yang kreatif itu adalah orang-orang yang termotivasi oleh keinginan untuk maju, tetapi bukan orang-orang yang berkeinginan untuk mengalahkan lain. Ini menurut Ayn Rand. Ya. Saya lanjut lagi. Nah, bagaimana mengembangkan ide? Nah, ketika kita sudah menemukan ide tadi, mungkin saya bisa memberikan contoh dengan pengalaman saya. Ada pengalaman saya seperti ini. Mbak Nini, Mas Ben. Mendapatkan ide ketika Mbak Nini saya kuliah, ya, misalnya ketika saya kuliah, ide dari judul disertasi saya mungkin saya bisa ceritakan. Ketika saya kuliah, teman-teman saya kebanyakan membuat tema yang mereka dapatkan dari kembali ke negara kita, ya, negara kita. Saya justru berpikir saya tidak ingin kembali meneliti di negara saya, karena itu sudah biasa. Saya ingin sesuatu yang berbeda. Saya ingin sesuatu yang di luar apa yang teman-teman saya lakukan. Sehingga saya mengambil lokasi penelitian di tempat saya kuliah, yaitu di Malaysia. Sehingga ternyata judul yang saya pilih itu diapresiasi oleh supervisor saya, dan alhamdulillah saya dibimbing dengan baik dan selesai tepat waktu. Jadi salah satu trik misalnya untuk mencari ide, carilah sesuatu yang lain daripada yang lain, mungkin tidak dipikirkan oleh orang. Ya. Kemudian ide ini bisa juga muncul seperti ini. Jadi maaf saya bicara pengalaman saya. Kadang-kadang ide saya muncul itu dengan melalui pengamatan, dengan melihat di sekitar lingkungan kita. Ya, ketika saya keluar dari rumah, ketika saya melewati dari sentral, melewati Jalan Masjid Raya di Makassar, tiba-tiba saya melihat banyak anak jalanan. Kemudian muncul ide saya untuk menulis tentang anak jalanan. Biasanya ini dengan pengamatan ketika kita berada di luar, ya, muncul ide untuk menulis anak jalanan, dan alhamdulillah ketika waktu itu saya usulkan ketika saya usulkan karya ilmiah itu dan diterima dan mendapatkan bantuan dana penelitian. Ya, jadi ini saya didapat dari pengalaman. Jadi yang pertama tadi, kalau misalnya pengalaman saya yang saya dapat, ide yang sering saya dapat itu yang pertama adalah berpikir out of the box, berpikir di luar apa yang orang lain banyak pikirkan. Kemudian yang kedua didapatkan dari pengamatan lingkungan sekitar. Ya, kemudian
Yang ketiga, saya juga ada pengalaman seperti ini, mengikuti ketika saya menjadi guru, saya mengikuti lomba karya tulis ilmiah untuk guru, dan ide yang saya angkat adalah ide lokal dari daerah saya. Jadi lokal wisdom dari daerah saya, dan ternyata alhamdulillah itu berhasil membawa saya ke juara 1 tingkat nasional, dan ternyata salah satu cara untuk mendapatkan ide kreatif itu adalah dari keunikan lokal kita di Indonesia. Nah, itu pengalaman yang saya share untuk bagaimana mendapatkan ide. Nah, kemudian ketika kita mendapatkan ide, bagaimana mengembangkan ide tersebut? Nah, cara mengembangkan ide, jadi ide yang sudah dipilih tentu harus dikembangkan secara ilmiah. Nah, kekuatan ide karya tulis itu ada pada desain penyelesaian masalahnya. Ya, kemudian tawaran kreativitasnya, gagasan pengembangannya normatifnya, kebaruan gagasan, serta ramuan kesemuanya. Seperti yang saya contohkan tadi, antara dua ide ini, ide masalahnya adalah nilai siswa dari seorang guru ini menurun, kemudian mencoba untuk solving problem ya, mengatasi masalahnya. Yang pertama mencoba untuk mengatasi masalah dengan melakukan pembelajaran cooperative learning, dan yang kedua mencoba melakukan pembelajaran dengan menggunakan media lokal, keunikan lokal ya, lokal wisdom, yaitu dengan menggunakan media wayang sebagai media bercerita, nih bahasa Indonesia. Nah, ternyata dari dua ini yang memiliki kekuatan ide itu ada pada judul yang kedua tadi, karena kekuatannya itu pada desain penyelesaian masalahnya. Desain penyelesaian masalah yang pertama tadi ini itu biasa saja. Kemudian desain penyelesaian masalah yang kedua ini agak berbeda. Kenapa? Karena ini bisa memantik siswa untuk belajar lebih menyenangkan. Karena ini istilahnya mengandung unsur hiburan karena menggunakan media wayang. Jadi ini dari desain penyelesaian masalah. Kemudian dari tawaran kreativitas. Tawaran kreativitasnya karena ini tadi kreatifnya ini ada karena dia tidak tidak pernah dipikirkan oleh orang lain misalnya. Nah, dan ini juga terkait dengan kebaruan gagasan karena belum ada yang pernah mempunyai gagasan seperti itu, dan ini menjadi kekuatan dari ide karya tulisnya. Nah, selanjutnya cara mengembangkan ide ini pada intinya adalah harus dikaji dengan baik dengan berbagai cara. Jadi ketika ide sudah ada, kemudian kita yakin bahwa ide ini sudah bagus, sudah unik, sudah kreatif, maka cara mengembangkannya adalah melakukan diskusi. Diskusi dengan teman-teman, presentase, bisa juga dengan bertanya pada ahli bidang garapan, kemudian uji coba tahapan yang dikembangkan ya dengan melakukan uji coba, dan penulis juga perlu memiliki landasan berpikir yang kuat ya, yang berkaitan dengan teori, konsep, dan pengalaman maupun rasional. Saya lanjut lagi sedikit lagi. Akhirnya jika kita telah menginventarisasi ide yang dianggap baik, maka seluruh aspek pengembangan ide ini harus dilengkapi, dan aspek yang harus ada pada pengembangan ide misalnya dimulai dari perencanaan, kemudian desain kegiatannya, alat, media, dan sebagainya. Nah, selebihnya adalah kelengkapan yang lain seperti menyusun instrumennya, lembar kegiatannya, dan sebagainya. Dan langkah yang selanjutnya adalah mulailah menulis. Nah, mulailah menulis, jangan ragu, seperti yang dikatakan Pak Badrullah tadi, jangan takut salah.
Ya, sebenarnya tidak ada takut salah. Nah, jadi pada umumnya secara sederhana, ya itu tadi. Ya, saya kira demikian yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke host. Ya. Silakan Pak Ilham. Terima kasih Bu Ija. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan bagaimana tentang ide-ide kreatif, terutama kaitannya dengan penulisan artikel ilmiah. Silakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bisa ditutup dulu, Bu, Ibu Andi. Ditutup slide-nya? Iya. Oh. Belum ditutup, Bu. Ya, oke. Ya, sudah. Ya, teman-teman ada yang mau memberi tanggapan atau memberi masukan atau apapun berkaitan dengan ide kreatif penulisan, silakan. Ini udah seperti sudah buka maskernya mau bicara kayaknya. Pak Dr. Ampera. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak moderator yang ganteng dan baik hati serta Ibu narasumber yang cantik dan luar biasa sekali. Belum sempat sisir ini, Pak. Sudah di sesi-sesi akhir dari ibadah puasa kita, tidak lama lagi akan berbuka puasa, sehingga tentu kita harus lebih semangat lagi. Nah, saya sangat setuju pemaparan yang brilian tadi yang disampaikan oleh narasumber kita, bahwa ide kreatif itu sesungguhnya adalah sesuatu ide yang memiliki keunikan khusus atau sebuah kespesifikan yang berbeda dengan ide-ide yang pernah ada sebelumnya, sehingga melalui ide yang sifatnya kreatif ini bisa menciptakan atau bisa membuat hal-hal yang sifatnya memiliki kebaharuan. Nah, kebaharuan ini tentu baik dari segi idenya itu sendiri maupun dari segi proses di dalam melaksanakan sebuah kegiatan, ataupun pada akhir dari sebuah resume atau sebuah konklusi yang dibuat oleh seorang yang ingin menulis atau seorang yang akan menulis. Nah, ide kreatif ini sangat tergantung pada kemampuan seseorang. Kalau saya melihatnya, kemampuan seseorang menganalisis sebuah permasalahan yang ada di sekitar kita. Tadi saya mengatakan tadi bahwa dengan melihat situasi kondisi yang ada di sekitar kita ini membuat kita bisa bernalar dalam menyelesaikan masalah-masalah yang akan kita selesaikan. Tadi sudah disampaikan juga oleh narasumber. Jadi berangkat pada sebuah permasalahan yang harus kita jawab, dan ini oleh rasa keinginan tahuan kita yang tinggi, ini bisa memacu ide-ide kreativitas itu muncul. Nah, seperti biasa apalagi ini rata-rata guru dan widya suara, saya lihat. Jadi biasanya kita dengan melakukan sebuah diagnostic reading, membaca situasi permasalahan yang terjadi di sekitar kita, itu bisa menimbulkan banyak sekali ide-ide yang bisa menjadi sebuah ide yang brilian yang harus kita
jawab. Nah, di diagnostic reading itu sendiri ya tentu dengan metode-metode yang biasa Bapak Ilham ajarkan kepada saya dengan teknik USG, teknik APKL dan lain sebagainya, teknik 5W1H yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi, teknik fishbone dan sebagainya. Ini semua adalah permasalahan-permasalahan yang bisa kita tangkap dan dengan rasa keinginan tahuan yang tinggi itu bisa memacu kemampuan kita untuk bernalar dan melahirkan ide-ide yang luar biasa. Saya kira saya sangat setuju sekali dan sangat luar biasa oleh narasumber kita bagaimana telah memberikan kita sebuah tahapan penting di dalam menulis sebuah artikel atau karya tulis ilmiah berangkat dari ide yang kreatif yang sebenarnya tidak perlu jauh kita harus cari. Di slide terakhir tadi itu ada disampaikan itu di situ berbagai permasalahan yang bisa kita selesaikan sesuai dengan misteri kita masing-masing yang saya sampaikan di awalnya waktu Pak Berdura menjelaskan materinya. Anda mau lihat dari sisi pendidikannya silakan karena Anda punya kemampuan, punya pengesahan di sisi atau di bidang pendidikan ataupun di bidang kesehatan ataupun di bidang lainnya yang bersesuaian dengan kemampuan keilmuan yang kita miliki selama ini. Saya kira approach ya untuk Ibu narasumber kita bahwa penjelasannya sangat luar biasa dan mudah-mudahan ini pada sesi akhir dari kegiatan ini ada banyak artikel ilmiah yang bisa masuk di jurnal Sipatok. Demikian Pak moderator Pak Ahmad Ilham yang saya banggakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ampera. Ya, ini pernah saya dapatkan ini dari Pak Yuda ini, bagaimana menumbuhkan ide kreatif. Itu pertama dengan model bagaimana idea generation, artinya tampung, tidak usah pikir, yang tidak masuk akal pun tuangkan. Tidak ada urusan dengan hal yang tidak masuk di akal. Jadi tidak menutup diri dulu, kemudian setelah itu baru kita mengerucut mana yang masuk di akal, mana yang tidak masuk di akal. Kemudian diuji asumsinya tadi yang sampai Ibu yang bahwa kita uji 5W1H-nya. Yang kemudian adalah menghindari pemikiran terpola. Dan yang selanjutnya ini ada bahasa Bugisnya sedikit Pak Ampera kasih ini masa culi. Idea killer. Hindari pemikiran negatif. Tapi dimulai dari berpikir dulu yang tidak mengerucut dulu ya, mulai dari yang berpikir luas. Ini Pak Yuda yang pernah sampaikan ke saya. Akhirnya masuk ke yang kelima, keenam, bagaimana melihat risiko-risikonya. Oke, Pak Yuda ada yang mau dibicarakan? Saya lihat sudah siap bicara. Silakan Pak Yuda. Saya suka dengan ide-ide kreatifnya Pak Yuda. Beliau ini saya punya terinspirasi sama beliau karena dia berpikirnya betul-betul out of the box. Silakan Pak Yuda. Biasa. Jadi begini kaidah-kaidah dalam penulisan ilmiah, saya kira kan sudah terpatron dengan rapi. Cuma yang kadang-kadang menelisik saya tulisan terkait dengan membuat opini. Bagaimana tulisan-tulisan yang membuat opini, tapi dalam kerangka-kerangka yang ilmiah. Nah ini kadang-kadang kita sering terjebak dengan sama analis warung kopi nih. Karena terlalu sering di warkop, jadi ide kreatif itu kadang memang muncul di warkop, tapi kadang-kadang yang terjadi pertanggungjawaban ilmiahnya yang kita kadang tidak runut untuk menyusunnya. Yang saya lihat tadi langkah-langkah yang telah diberikan oleh Ibu pemateri itu sedikit bisa membantu saya yang kadang-kadang dengan analis kopinya ini untuk sedikit runut. Tapi begini, apakah ketika kita menulis karya ilmiah, selingan-selingan fiksi itu terkait dengan ide-ide kreatif bisa tidak dimunculkan di situ? Itu yang saya mau tanyakan terkait dengan nilai-nilai fiksinya. Jadi tidak kayak karya tulis ilmiah populer begitu. Mungkin yang di dunia barat yang
kalau penulis-penulis yang seperti itu yang kadang mengambil dari ide-ide, maaf, dengan research juga, artinya ketika dia menulis, dia juga melakukan research. Taruhlah seperti, mohon maaf, saya penggemar Tintin. Nah, itu sampai kadang-kadang dia cukup detail, cukup bisa mencari informasi, bahkan bisa mereplika ketika contoh saja ketika isu hangat perlombaan ke bulan itu bisa diterjemahkan dengan baik oleh Herge dalam bentuk komik. Itu yang di luar anu saya. Tapi kalau terkait dengan penulisan ilmiah, ya apakah tidak bisa didorong ke arah fiksinya begitu, karya ilmiah populernya? Mohon maaf kalau agak keluar, karena tadi yang memancing Pak Ilham memancing, jadi saya terpancing. Iya. Ya, Ini kan kita bicara ide kreatif. Saya yakin juga penggemarnya Conan dengan Dragon Ball beliau. Ya. Silakan Ibu Andika. Memang sering cerita fiksi seperti itu menginspirasi kita untuk melahirkan sebuah ide baru, ide kreatif. Tapi mungkin kalau hanya sebatas tulisan kita opini atau karya ilmiah populer, tidak ada masalah. Tapi jika tulisan jurnal ilmiah tidak bisa. Ya, betul Pak. Aturan, ada template dan sebagainya, apalagi misalnya kalau itu sudah masuk ke ranah tesis, disertasi dan sebagainya, sekira itu nilai keilmiahannya mungkin kurang bisa kita andalkan. Tapi kalau hanya sekedar misalnya karya-karya ini dan sebagainya, ada juga kan ada cerita fiksi populer, fiksi ilmiah yang cerita-cerita misalnya yang mengkaitkan dengan sains dan dunia luar angkasa yang juga itu masuk dalam karya ilmiah populer. Saya kira tidak masalah. Ya, kecuali begini Bu, ya, minta maaf saya potong Ki. Tapi perlu minta maaf Kak. Begini, saya mungkin tidak belum sempat memperlihatkan, ada yang saya pernah buat terkait dengan bagaimana orang-orang Bajo itu secara kearifan lokal sebenarnya mampu membaca pola bintang itu loh. Nah itu kan dari hasil riset, bahkan saya pernah membantu seorang teman dari Selandia Baru itu yang tertarik dengan bagaimana budaya-budaya lokal di pesisir itu bisa terkait dengan ilmu astronomi. Itu kan sebenarnya cukup menarik untuk kita gali sebagai sebuah karya tulis ilmiah. Dan itu ternyata cukup jeli dilihat bukan oleh orang kita loh, itu oleh orang luar. Yang seperti itu, apakah bisa dihubungkan bagaimana orang-orang Bajo bisa mengukur kedalaman air laut itu dengan hanya mencium baunya dari segi aromanya? Apakah memang butuh research tertentu atau kajian-kajian tertentu yang kita bisa tuangkan dalam ide-ide? Kan tadi Pak Badrullah bilang dalam segi konsep bisa kita tuangkan. Nah, seperti itu maksud saya. Mohon maaf. Bisa saya tanya Pak? Ibu Ilham, Pak Badrullah mau bicara, silakan. Silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka sekali dengan pertanyaan Pak Yuda. Kebetulan saya juga Pak penggemar mitologi. Ya. mungkin kita semasap di sana juga. Kebetulan saya penggemar warung kopi Pak. Ya. Kalau warung kopi bisa diajak Pak Ilham. Sama Pak, saya diajak Pak Ilham Pak. Tapi banyak tulisan saya salah satu warung kopi Pak. Oh, alhamdulillah. Begini, Pak Yuda,
Iya. Ada namanya kajian mitologi. Ya. Kajian yang Bapak tadi ungkap seperti suku Bajo, suku Bajo itu memang banyak diangkat sebagai sebuah warna dalam sebuah kajian mitologi. Contoh, saya pernah menjadi coach di Asia Tenggara. Seorang anak dari Bulukumba mengangkat tema budaya Pamali dengan kelestarian dengan kelestarian hutan. Coba, apa kaitannya kira-kira antara budaya Pamali? Mereka mengkaji budaya Pamali dengan mengkaji kelestarian hutan. Jadi ada unsur seperti Bapak tadi bilang itu, ada unsur mitologinya yang susah dipercaya oleh akal, tapi dikonstruk dalam bentuk ilmiah. Ya. Ilmiahnya itu adalah misalnya dia mengambil teori tentang kelestarian alam. Ketika dia mengatakan misalnya Pamali mencabut pohon yang kecil, maka teorinya dari mana? Teori dari misalnya budaya terhadap pepohonan. Ya. Saya semester lalu hampir 4 kelas itu mengkaji sesuatu yang out of the box. Contoh, nilai romantisme dalam lagu Alausi Ripolo 2. Iya. Betul. Nilai-nilai patriotisme dalam lagu Bulu Alauna Tempe. Ya. Heroik keperjuangan ladangkang itu tidak ada yang pernah lihat, hanya cerita dari cerita. Jadi sifat heroik dan leadership dari seorang ladangkang. Jadi justru semakin tidak masuk akal, semakin tinggi saya kasih nilai. Yang penting adalah konstruk teorinya jelas. Satu Pak, pertanggungjawaban ilmiahnya di situ Pak. Tapi pertanggungjawaban ilmiah ya. Yang kedua, bahasanya tidak menggunakan bahasa yang tadi Bapak bilang, bahasa warung kopi. Iya. Ya itu kadang kita terjebak Pak. Dalam mengeksplor teori. Ya itu. Bahasa efektif. Iya, tapi tidak apa-apa Pak, dalam langkah awal no problem. Mau bahasanya warung kopi, mau bahasanya surat kabar, mau apa, bikin saja dulu Pak. Apa gunanya editor? Apa gunanya reviewer? Iya. Pulau mengatakan begini Pak. Dan itu betul Pak, saya termotivasi menulis begini. Jika Anda menulis, jangan asumsi terbaik, pakai asumsi terjelek supaya orang lain bisa memperbaiki. Betul. Itu dikasih orang baca supaya memperbaiki Pak. Kan tidak ada gunanya tulisan kalau sudah ditulis baru disimpan. Iya. Ilmiah sebenarnya jadi karya bukan karya ilmiah ya, artikel ilmiah sebenarnya supaya artikel ada nilai. Iya, betul. Diperlihatkan orang untuk dibaca. Jadi salah satu validitas yang dimiliki oleh sebuah tulisan itu ketika dia dipublish di karya di artikel jurnal di jurnal ilmiah. Artinya paling tidak dia sudah memenuhi namanya face validity. Jadi orang sudah baca semua. Orang si Batulilo baca itu berarti dia sudah valid dari segi validity, belum lagi misalnya dari segi konten, sudah dari segi apa dan lain-lain, sehingga disitulah letak keilmiahan dari sebuah artikel. Jadi kita sepakat dulu bahwa artikel ilmiah itu adalah artikel yang dipersiapkan untuk diterbitkan di jurnal ilmiah. Ada juga tadi saya singgung waktu pemaparan ada namanya populer, tulisan ilmiah populer, itu tulisan ilmiah yang dibuat dalam narasi berita gitu, yang diberitakan. Ya, jadi tidak apa-apa Pak menggunakan cerita-cerita fiksi, menggunakan cerita-cerita apa, yang penting ada teori yang membackup. Tadi romantisme dalam lagu Alausi Ripolo 2. Kira-kira teori apa yang bisa mendukung itu? Pertama tentang teori tentang romantisme. Di mana ditarik teori romantisme itu? Pembentukan karakter dari perjuangan Arupalaka misalnya. Di mana diambilkan itu? Atau misalnya begini, peningkatan apa ya? Membangun nilai karakter siswa melalui mainan Mak Dendek Bulang. Jadi ada kalau Pak ada lebih 100 judul artikel yang begitu ada di drive saya, itu kalau Bapak baca ketawa-ketawa. Kalau orang lain baca judulnya pasti dia bilang apa ini, tapi mereka konstruk dalam sebuah nuansa ilmiah Pak. Ada lebih 100 judul seperti itu.
misalnya tadi membuktikan karakter dari permainan Mak Dendek Bulan. Jadi kita melihat di mana di situ Mak Dendek Bulan ada jujur. Orang Mak Dendek Bulan kalau dia sentuh garisnya orang pasti apa namanya itu offside misalnya. Ya. Saling menghargai. Orang Mak Dendek Bulan tidak boleh menginjak rumahnya orang. Ya. Punya rumah tapi saling menghargai. Gitu. Jadi itu yang dieksplor, itu yang ditampilkan. Meskipun tulisannya dalam bentuk sederhana sekali. Barangkali begitu tentang saya, Pak. Oke, makasih Pak. Terjawab Pak Yuda. Jadi ketemulah orang yang out of the box ini ketemu. Oke, ada pertanyaan nih Bu Andi Ija. Ini bagaimana mengatasi ketika ide kreatif muncul akan menulis ketika akan menulis tentang sesuatu yang berasal dari penelitian lapangan, tetapi sulit menemukan teori dan konsep yang dapat mendukung argumen. Bagaimana mengatasi hal itu? Sulit mendapat konsep. Halo. Oke. Bagaimana mengatasi ketika ide kreatif muncul ketika akan menulis tentang sesuatu yang berasal dari penelitian lapangan, tetapi sulit menemukan teori atau konsep yang dapat mendukung argumen. Bagaimana mengatasi hal itu? Tanya dulu, konsep seperti apa? Nah, ini. Karena bagi saya, begini Pak, hampir tidak ada lagi sesuatu yang baru. Ya, betul. Baru. Cuma 7. Dan semua itu hanya penelitian. Kalau kita berasumsi bahwa tidak ada yang baru, pasti ada grand teorinya, pasti ada. Jadi ada namanya grand teori Pak, di mana konsep itu bernaung, di mana teori itu bisa diturunkan, ditarik, ada namanya ditarik dimensinya kah, ditarik konstruknya kah, ditarik indikatornya kah, dan lain-lain, hingga menjadi sebuah subscriptor namanya. Jadi bagi saya Pak, mungkin perlu memperbanyak dirinya untuk mencari dan mencari. Iya. Saya paham. Oke. Tidak bertanya ke Ibu Andi, bertanya ke misalnya ke Pak Ilham, bagaimana cara mencari teori? Yuk kita cari sama-sama. Insya Allah akan ketemu. Paling tidak ada namanya Pak refer. Namanya penelitian, makanya ada yang disebut dengan penelitian yang relevan, bukan yang persis sama. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan lagi? Saya bisa menjawab dulu yang tadi. Tadi saya saya sangat tertarik juga tadi apa yang diungkapkan oleh Pak Yuda. Yang terakhir itu tadi tentang orang Bajo. Apa yang Bapak ungkapkan itu masuk dalam ranah penelitian sosial. Ranah penelitian sosial yang mungkin kalau orang eksak mungkin yang itu rasanya tidak masuk di akal, tetapi kalau di sosial itu sah-sah saja Pak. Seperti saya misalnya, mungkin saya lebih gila, mungkin saya punya penelitian karena saya meneliti sesuatu hal yang sudah tidak ada lagi, karena basic saya S1 saya adalah sejarah, tidak ada lagi yang bisa ditanya orangnya. Jika saya mengambil misalnya sebuah karya tulis yang sudah saya angkat dari abad 100 tahun yang lalu, itu sudah mustahil saya dapatkan misalnya orang yang sudah menyaksikan peristiwa itu. Tetapi ada metode-metode tertentu untuk mengcover yang seperti itu. Misalnya ada metode historiografinya dan sebagainya. Jadi sama tadi metode-metode mitologi dan sebagainya. Jadi itu merupakan suatu hal yang sah-sah saja Pak. Silahkan misalnya kalau ingin menulis yang seperti itu sah-sah saja. Dan itu masih dalam konteks ilmiah. Jadi masih didukung oleh seperti yang dikatakan oleh Pak Badrullah tadi. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana misalnya penelitian yang sulit itu mendapatkan konsepnya. Saya sepaham dengan apa yang dikatakan oleh Pak Badrullah tadi, bahwa kita harus lebih banyak terbuka dalam hal ini. Kita jika mengalami kesulitan seperti ini, sebagaimana yang tadi tahapan yang saya
sempat singgung sebelumnya bahwa ketika kita sudah mendapatkan ide, maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan ide tersebut. Nah, ketika kita mendapatkan ide dan tertumbuk pada satu seperti ini tadi, sudah sulit untuk mendapatkan konsepnya, maka ada beberapa hal langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, misalnya melakukan diskusi ya. Jadi kita terbuka melakukan diskusi. Permasalahan, dan ini orang yang banyak yang kita bisa memberikan masukan dan sebagainya. Jadi intinya ini komunikasi, dan terus jangan berhenti mencari. Begitu misalnya satu kali gagal, itu tidak berarti bahwa itu akan gagal seterusnya. Mencari dan mencari terus. Jadi konsep teori itu ada memang grand teori, mengcover yang tadi yang seperti konsep yang tidak ditemukan seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak ada yang pas betul, ada grand teorinya yang lebih besar yang bisa melindungi, yang bisa menaungi teori seperti itu. Jadi apa yang saya punya saran adalah banyaklah berdiskusi, kemudian lebih banyak mencari dan jangan berhenti sampai di situ. Ya. Saya kira demikian Pak, mungkin bisa dilanjutkan pertanyaan yang... Oke, ada 3 lagi pertanyaan, lebih bagus saya baca dulu Pak, Bu, biar nanti tidak ketinggalan. Satu pertanyaannya adalah apa perbedaan antara penelitian ilmiah dengan tinjauan ilmiah? Itu pertanyaan pertama dari Ibu Sugiharti. Yang kedua dari ini singkatan namanya Ibu Eli. Saya ada beberapa ide tulisan yang terkait dengan permasalahan di lingkungan sekitar saya, tapi saya takut Pemdanya tersinggung atau marah. Bagaimana masukannya? Gitu. Jadi ini Ibu Eli punya gagasan tapi takut sama Pemda. Apa gagasannya ya? Kemudian dari Ibu Nurbayani. Ibu Nurbayani kalau saya tidak salah dari Sulbar ini mentor saya. Bagaimana cara membangun mood untuk menyelesaikan tulisan? Sebab terkadang kita sudah punya ide dan sudah ada kerangka pikir, tapi susah sekali menyelesaikan tulisan. Nah ini persoalan mood. Silakan Ibu. Ya. Hati. Ya, pertama perbedaan penelitian ilmiah dengan tinjauan ilmiah. Ya, penelitian ilmiah seperti yang tadi pada awal saya ungkapkan bahwa ini melalui prosedur ilmiah yang mulai dari idenya, gagasannya, metodenya, dan sampai kepada kesimpulan hasilnya. Kemudian tinjauan ilmiah ini kurang lebih sama seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Badullah, ada apa tadi itu tinjauan karya-karya yang relevan, ya karya yang relevan dengan apa yang kita tulis. Ya biasanya ini ada pada tesis dan disertasi ya. Jadi apa yang menjadi gagasan kita, itu kemudian dibahas dalam tinjauan ilmiah, ya tinjauan ilmiah itu karya-karya yang relevan dengan apa yang kita ini. Jadi antara penelitian ilmiah dan tinjauan ilmiah, penelitian ini skopnya dia lebih luas, sedangkan tinjauan ilmiah ini dia lebih sempit dibandingkan dengan penelitian ilmiah. Kemudian permasalahan, ya Ibu ini memiliki permasalahan, memiliki ide tapi takut pada Pemda. Ya, mungkin idenya menyinggung atau bagaimana, jadi merasa takut mungkin dapat teguran atau apa. Saya rasa kalau seperti ini, ide yang namanya penelitian, kalau misalnya kita didasari oleh teori yang kuat, kemudian
ada fakta, kemudian kita mendapatkan data yang akurat, saya kira kenapa perlu takut? Kalau menurut saya misalnya, selama apa yang kita katakan itu benar, ya. Jadi kalau menurut saya seperti itu, data yang kita peroleh itu benar, ya. Jadi karena ini hanya akan mungkin akan menghambat kreativitas, mungkin ada batas-batas etika yang harus kita perhatikan, ya. Jadi kita hanya mengungkapkan apa adanya, kemudian sesuai dengan data yang ada, dan tentu dengan tetap memperhatikan etika. Ya, kemudian yang ketiga, cara membangun mood menyelesaikan tulisan. Ya, kadang tiba-tiba memang kita pas menulis tiba-tiba mood hilang. Ya, biasa juga saya mengalami seperti ini. Kalau pengalaman saya seperti ini, saya berusaha untuk merelaksasi diri. Ya, jadi ketika mood saya hilang, saya berusaha untuk rileks, menghilangkan beban pikiran dengan melakukan hal-hal yang saya senangi. Misalnya dengan melakukan hobi, misalnya dengan menyanyi, maka tekanan-tekanan itu akan hilang, dan kemudian ini akan bisa menimbulkan mood itu kembali. Ya, kemudian tentu ini juga dari niat kita. Ini juga terdorong oleh niat kita, apalagi misalnya kalau sudah hampir deadline, tulisan kita ini sudah hampir deadline, maka itu harus memang selalu ada dari kesadaran dari dalam hati kita untuk menyelesaikan tepat pada waktunya dan menghilangkan segala hambatan-hambatan termasuk yang mood hilang itu. Jadi salah satu trik saya itu misalnya dengan melakukan refreshing atau saya relax, melakukan hal-hal yang saya senangi dulu. Kemudian ketika saya sudah merasa senang, saya sudah merasa inspirasi saya sudah muncul, maka saya lanjutkan kembali apa yang tadi tertunda. Seperti itu, Pak. Bisa ya. Sedikit, Pak Ilham? Pak Ilham, bisa sedikit? Ya, ada tambahan dari Pak Badrullah, Pak. Silakan. Terima kasih banyak, meskipun semuanya sudah asar ini, tapi tidak apa-apa. Kita lanjut. Pertanyaan pertama, apa bedanya penelitian ilmiah dengan tinjauan ilmiah? Penelitian ilmiah itu di sebuah kajian yang dilakukan berdasarkan dengan metodologi ilmiah. Kalau tinjauan ilmiah itu, orang biasa disebut dengan review. Di luar negeri itu ada namanya book review, ada chapter review, ada macam-macam. Jadi itu hanya ulasan, tapi berbau ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena konten dari buku itu, konten dari chapter itu diulas secara ilmiah. Kemudian tadi punya banyak ide, tapi takut sama pemerintah. Yang pertama, Bu, gunakan eufemisme, apa istilahnya itu kalau bahasa penghalusan. Hindari menggunakan diksi frase yang berbau negatif terhadap lokus atau terhadap objek yang akan diteliti. Itu sangat dihindari itu, apalagi kalau apa itu ya? Memang ada dalam seorang peneliti itu harus netral, balance, tidak boleh menginjak satu mengangkat satu. Contoh, kita ingin tujuan kita sebenarnya ingin melihat persepsi masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit A, tapi kita mengangkat judul bobroknya pelayanan rumah sakit A. Itu dihindari itu, sudah pasti orang marah itu. Dibuat penghalusan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan rumah sakit A, itu jauh lebih bagus. Jadi gunakan bahasa penghalusan. Jangan menggunakan bahasa atau diksi frase yang negatif. Kalau terpaksa, ya seperti yang dikatakan Ibu Andi tadi itu benar, memang harus punya keberanian karena peneliti itu bebas. Peneliti itu freedom sebenarnya. Sama dengan wartawan gitu, punya kebebasan itu peneliti. Kalau terpaksa, ya hadapi saja dengan catatan. Buat definisi operasional sejelas mungkin. Ulangi.
ada pernah penelitian menghebohkan Makassar tentang kumpul kebo di Makassar. Penelitian dari Arab Saudi mengatakan lebih 80% mahasiswa Makassar kumpul kebo. Marahlah kita, marahlah orang Makassar, marahlah orang Indonesia, marahlah orang Bugis. Padahal yang salah adalah definisi operasionalnya. Karena dia buat definisi operasional begini, kumpul kebo adalah tinggalnya dua mahasiswa berlawanan jenis tanpa induk semang. Artinya kalau ada mahasiswa dalam satu rumah, tidak ada ibu kos, bapak kos, dianggaplah kumpul kebo. Padahal sangat jelas perbedaan. Ada aturan yang jelas, sehingga tidak ada kemungkinan mereka bertemu pada malam hari. Justru ada di tempat lain, bapak kos ada, ibu kos ada, tetap mahasiswanya kumpul kebo. Itu yang dia tidak buat secara detail definisinya. Jadi kalau menghadapi seperti itu, buat definisinya sejelas mungkin supaya orang bisa paham. Karena terjadinya pertentangan hasil penelitian banyak disebabkan oleh definisi operasional yang kurang jelas. Apa itu definisi operasional? Definisi yang digunakan oleh peneliti, peneliti yang dibuat oleh peneliti untuk digunakan di lapangan. Bagaimana terakhir? Bagaimana meningkatkan mood? Banyak-banyak korung kopi. Semua orang akan mengalami yang namanya itu kejenuhan. Jadi betul sekali Bu Andi. Betul sekali Bu Andi, banyak rileks. Santai saja dalam menulis. Yang kedua, jangan menulis, jangan membebani pikiran dalam menulis. Saya ulangi. Jangan membebani pikiran dalam menulis. Justru tuangkan isi pikiran sehingga lepas menjadi sebuah tulisan. Biasanya kalau kita menulis, kita peras otak. Mestinya kita menulis hasil perasan otak, bukan memeras otak. Jadi memang banyak orang stres menulis karena dia paksa otaknya menulis. Mestinya apa yang di dalam itu sudah tertuang untuk ditulis. Jadi saya ulangi lagi, jangan paksa otak untuk menulis, tapi tulislah apa yang sudah ada di dalam kepala. Jadi santai saja. Barangkali begitu Pak. Oke. Dan banyak-banyak kopi bersama dengan Pak Amir, dengan Pak Ahmad. Izin ini Pak, kebetulan udah azan, tapi ada pertanyaan ini, apakah kita lanjutkan atau kita share saja jawabannya di grup WA? Saya mohon petunjuk ini Pak Ketua. Bagus di-share saja Pak, kita azan dulu ke Pak. Kita dulu. Kalau begitu saya jawab, baca dulu. Ibu Andi, saya baca pertanyaannya nanti. Ibu Andi nanti dijawab pertanyaannya di grup WA. Ada pertanyaan, ada lanjutan dari pertanyaan dari Itiarata bahwa problemnya adalah jika menggunakan teori-teori besar yang dioperasionalkan, seringkali sangat jauh jaraknya dalam menjelaskan fenomena yang dikaji. Sementara middle teori seringkali tidak cukup percaya diri untuk mengatakan itu relevan menjelaskan fenomena, atau seringkali terkesan hanya tempelan belaka. Mohon penjelasannya, terus state of the art, mohon penjelasan, terima kasih. Barangkali dijawab di grup saja Bu ya, di WA. Izin Itiar Hatta, mungkin karena sudah azan, kita sudahi dulu. Kemudian kita akan melanjutkan nanti pembelajaran di malam. Oke, dengan materi penggunaan aplikasi Mendeley oleh Pak Dr. Jayadi. Mohon teman-teman mempersiapkan dua gate-gate-nya, satu untuk berweb ini, sharing via Webex, satunya lagi untuk dipakai latihan dan menginstal Mendeley. Saya kira itu cukup. Sedikit sekali Pak Ilham, tapi sedikit sekali mohon dihimbau teman-teman peserta bahwa untuk hari ini sedapat mungkin sudah menemukan ide atau topik yang akan ditulis. Kalau dia belum punya hasil penelitian dan lain. Itu. Terima kasih. Saya mengulangi dari Pak Ketua bahwa sedapat mungkin teman-teman sudah punya ide gagasan yang bisa diangkat nanti untuk latihan, atau dari karya-karya yang lain dari tesisnya atau skripsinya atau disertasinya yang lalu yang kita bisa bahas bersama di 3 hari ke depan. Saya kira cukup, kita ketemu malam, sebentar malam. Ya, halo? Ya, oh ada yang bicara. Pada pukul 20.30, jadi 8:30, saya ulangi 8:30, waktu Indonesia bagian tengah. Saya kira cukup. Terima kasih Ibu Andi Adijat, terima kasih rekan-rekan lain, kita sudah waktunya untuk salat.
Selamat berpuasa, selamat menjalankan buah puasa. Sampai ketemu malamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa videonya, Pak.